pernah membunuh atau tidak? Pada zaman ya, saya tahu pertanyaan Anda ya. Jadi di sini itu apa namanya, istilahnya ketika ada orang yang mau membunuh, apakah Anda mau menyerahkan nyawa Anda atau tidak? Maksud saya kan kalau Anda ajaran Yesus kan Anda serahkan nyawa Anda kan, jangankan mau membunuh, ditampar pipi kanan kasih pipi. Kalau Islam itu kan rasional. Ya saya tanya balik dulu. Yang lain diam dong. Saya tanya one way. Gak apa-apa one way. Saya cuma tanya saja. Saya nggak mau ke Alkitab tidak. Pada waktu nabimu, waktu masih belum jadi nabi kan tidak pernah membunuh. Terus kalau pada waktu sudah jadi nabi, pernah nggak membunuh? Ya ketika sudah jadi nabi dia kan panglima perang, ya sama dengan David Mesias itu kan panglima perang juga raja juga. Ya David Daud kan panglima perang juga. Ya kan? Berperang menegakkan agama Allah. Mbak, saya tanya aja, pernah bunuh orang nggak? Itu aja. Ya namanya seperti Nabi David ya, Mesias Israel berperang menegakkan agama Allah, ya namanya berperang. Kalau tidak membunuh ya dibunuh. Saya cuma tanya menurut imanmu, saya tidak tanya menurut kitab Taurat, kitab Mazmur, saya tidak tanya. Ya kan Nabi Muhammad kan sudah saya jelaskan kenapa alasan berperang, karena menegakkan agama Allah. Dalam berperang itu membunuh atau dibunuh. Masa enggak berarti dia membunuh kan? Berarti dia membunuh kan? Ya membunuh bukan membunuh orang yang tidak berdosa, karena membunuh orang yang berdosa. Karena hukumnya surat Al-Maidah ayat ke-32, Pak Bom dengar dulu ya penjelasan saya. Barang siapa membunuh orang yang tidak berdosa, maka dosanya itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Itu Al-Maidah ayat ke-32. Ya, jadi barang siapa membunuh. Nah, Nabi Muhammad dalam konteks di sini adalah berperang, sebagaimana David juga berperang menegakkan agama Allah. Karena saya tanya. Terus itu nubuatan dalam Alkitab digenapi Nabi Muhammad. Mana ayatnya? Tolong ayat nubuatan di Alkitab. Ya silakan. Oke, benar mau dengarkan saya. Nanti silakan, saya mau. Tolong tunjukkan nubuatannya. Oke, saya kasih aja dari kitab Perjanjian Baru ya, kalau dari tanah kan punya Yahudi. Enggak, perjanjian lama dulu. Perjanjian lama mana? Ya, Perjanjian Baru dulu, baru Perjanjian Lama. Oh iya, Perjanjian Baru. Oke, silakan. Mana. Okay. Dalam Yohanes pasal John chapter 16 verse 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, sudah. Oke, siap. Terima kasih banyak. Yohanes lalu berapa? 16 berapa? 16 ayat 13. Lalu ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. 16 ayat 13. Sebentar dulu saudara Pak. Pelan-pelan Mas. Ya, Yohanes 16 ya. 13 ya. 13. Yang ini. Oh, yang ini. Oke. Iya. Silakan ya. Baca sudah. Ya, saya jelaskan yang di slide ya Pak Bomom ya. Anda setuju atau tidak setuju dengan pendapat saya? Iya, pendapat kamu. Enggak apa-apa. Yang lain diam ya. Enggak usah ribut ya. Ini one way. Ya udah. Ya ini mengenai prophecy of Prophet Muhammad ya. Oke. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran. Ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya semua nabi itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi mengikuti apa yang diwahyukan Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Ya, itu kan merujuk kepada nabi manusia, karena nabi itu berkata dan mendengar gitu loh. Ya, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, berarti manusia kan, karena mendengar, itulah yang dikatakannya, berucap. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nubuatan pastinya kan, ya, mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang kan nubuatan gitu loh. Ya, pasti nabi ini. Nabimu roh kebenaran. Kan sudah saya jelaskan. Iyalah, kebenaran Parikletos. Kebenarannya di mana? Manusia terpuji, penolong. Sama itu artinya dalam bahasa Yunani. Oke. Ya udah gak apa-apa. Sudah. Semaumu saja udah ya gak apa-apa. Saya ikuti kamu aja tuh. Oke, lalu kita loncat ke Taurat. Nggak bahas ini dulu. Kamu paham bahasa Yunani?
Parakletos itu artinya itu banyak, bisa penolong yang lain, bisa sesuatu yang terpuji, kan Muhammad itu yang terpuji. Nah, bertanya, tetap ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, berarti kan Nabi berkata-kata dan mendengar. Itulah yang dikatakannya. Yang ajar kamu bilang ini siapa? Kamu sendiri atau Kayak nama. kamu sendiri? Karena saya memahami Al-Quran, insya Allah saya memahami apa itu kitab memahami. sebelumnya. Oh, gitu. Oke. Nggak mau lari ke Taurat atau enggak? Sampai ke istilah lari ke Taurat sudah saya ya, bahas. lari ke Taurat sudah ya udah. Sebentar Pak Bom. Oke. Itu Muhammad itu berarti roh ya? Metafisik Kita ya? tahu dong Parakletos itu artinya apa? Penolong. Ini kan ada roh. Manusia Muhammad itu roh apa Jadi manusia? menurut Anda itu Yohanes pasal 13 itu merujuk kepada apa? Roh Menurut Kudus lah. saudara-saudaraku ini, merujuk kepada Kudus. siapa ini? Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu berkata-kata dari dirinya sendiri atau Ya, tetap dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Jadi kalau dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dari siapa Roh Kudus berkata? kan disuruh Sedangkan dalam nama dalam nama tidak berkata dari dirinya sendiri karena Nabi dalam itu nama hanyalah Yesus. putusan. Pak Bom baca ayatnya Tidak, semua saya sampai tanya dong, betul itu. makanya. Saya Nah, kan sudah nggak bisa jawab. jawab pertanyaan saya. Kan sudah saya jawab. Aku akan mengutus dia dalam namaku. Ya, dia mendengar dari Lalu- kata-kata lalu dari apakah Yesus. Dia, Enggak, saya dia tanya akan dulu. Saya memberitakan tanya kepadamu dulu. Kamu belum hal-hal jawab. yang Kamu belum akan jawab. datang. Muhammad Enggak, itu ia akan Muhammad memberitakan itu kepadamu apa? hal-hal yang akan datang. Satu-satu. tidak gini aja sudah. Muhammad itu roh apa manusia? Soalnya ada ditulis di ayat berikutnya. Itu dia akan diam di dalam hati. Muhammad tinggal di dalam hati kah? Muhammad masuk ke dalam hati manusia. Coba saya Iyalah. Ya. masuk nggak? Oke. Bisa ya. Wah, hebat ya Oke, Muhammad enggak, ya. saya tuh paling Hebat nggak ya. suka kalau diskusi ucapan saya dipotong-potong gitu. Kalau Anda mau Loh, ngomong aja saya sampai jawab selesai. dong. Ya udah, silakan. Ya, Saya tanya kepada Muhammad Anda. roh apa Ia manusia? akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus Sudah. apa Nabi? Hah? Sudah. Iya Aku akan, jawab, sudah. ya itu ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang itu karena Nabi itu bernubuat. Iya, sekarang Muhammad sudah mati apa masih hidup? Hah? Ia akan menyertaimu selama-lamanya. Ya apa yang menyertai selama-lamanya. itu? Muhammad Ya, itu sekarang itu, di mana? yaitu Muhammad sekarang di ajaran-ajarannya. mana? Ajaran-ajaran Nabi Muhammad akan menyertai umatnya sampai akhir zaman. Makanya saya tuh membaca Al-Quran. Iya, Muhammad masuk di dalam hati manusia ya. Pak Bom buka ayatnya Ya, dong. ia akan memuliakan yang di aku, dalam Nabi hati Muhammad manusia sangat itu. memuliakan Yesus Kristus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Tahu dari mana Muhammad? Enggak, saya Yesus tanya itu deh, tahu Muhammad ya. itu dari mana? Caranya tuh Enggak, Yohanes pasal 16 ini menurut saya itu buatan buat siapa? Tidak usah Buat banyak-banyak siapa? inilah. Saya malas Jangan diskusi banyak dengan Anda, saya mau lari ke Taurat. Ya udah nggak apa-apa. Ke Pak Bom aja, nggak apa-apa ke Pak Bom. Pak Bom, orang yang cetek kayak begini ngapain didengar sih? Diam, semua diam, minta maaf. Makanya saya bilang, kalau saya berbicara firman Tuhan, minta maaf ya. Ini yang saya bilang, saya kasih kesempatan buat anak-anak Kristen semua di live. Saya kasih kesempatan Anda berbicara, jangan bicara A, U, A, B, C. Silakan bicara ayat. Inilah orang-orang kayak begini, kadrun-kadrun kan bicara sembarang-sembarang. One way, saya mau tanya one way. Ya, Anda nah, udah, tadi- udah nggak apa-apa. Kau ambil dari Yohanes 16 kan? Betul nggak? One way tadi ambil dari Iya. Yohanes berapa? Ya udah kita. Saya tanya, menurut Pak Bom Yohanes 16 pasal 13 itu buat siapa? Oh enggak, ini kan saya hamba Tuhan. Saya Nggak, jawab dulu dong saya mau pertanyaan saya tanya. itu. Ya udah nanti saya bicara. Menurut kamu Yohanes 16 ayat 13 ini ya, kita santai aja one way. One way baca ayat cuma satu Silakan. dua one way. One way baca Ya, ayat silakan. satu dua coba. Oke. Coba one way baca Pasal ayat 13 di atas. Ya udah, saya paham. One way coba baca ini ya pekerjaan penghibur ini berarti Nabi Muhammad nanti menghibur orang-orang tersebut termasuk one way. Benar. Anda tahu nggak apa itu penghibur atau penolong yang lain itu? Oke. Sekarang saya tanya sama one way. One way ya.
One way arti kata dalam bahasa Yunani, roh itu apa? Kalau dalam bahasa Yunani saya tidak tahu ya, tetapi penolong yang lain itu dalam bahasa Yunani itu parakletos. Parakletos. Hah? Parakletos. Parakletos Penolong yang lain atau yang terpuji sama saja artinya. Enggak, jadi gini aja lah ya. Saya tanya ke Pak Bom. Jadi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu, ya ayat ke-13 itu buat siapa? Enggak, Saya kan bertanya one way. Kamu mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 13. Kamu percaya Yesus kan? Saya percaya Yesus sebagai nabi, bukan Oke, sebagai sudah. Tuhan. Sudah, tidak apa-apa. Yesus bukan Isa ya. Sekarang saya tanya Kalau menurut Anda Yesus bukan Isa, ya itu hak Anda. Menurut saya Yesus Isa saya ya hak bicara Anda. one way. Kau marah kalau kau dipotong. Sekarang giliran saya kau potong. Gimana? Fair dong. Saya lihat kau diskusi dengan Rudi Yohanes enak. Bagaimana? Jadi gini one way. Kau kalau bicara sama Rudi Yohanes mungkin berbeda. Kau dapat di sini nenek moyangnya. Nenek moyangnya pakar. Kau ya. Kau jangan bermain dengan saya. Kau kalau mengambil Nabi Muhammad dari Yohanes 16, itu namanya kau gantung saya di bawah pohon tomat. Kau baca Yohanes 16, yang berbicara Yohanes 16 itu siapa? Yesus toh. Kau tidak mengambil dari Yohanes 14 yang Yesus katakan. Kau jelaskan sama saya dulu. Sebelum saya masuk dalam bahasa Yunani. Ya? Kau jelas, ini kan Yohanes, Yesus kan katakan. Sekarang tanya kau. Ya? Sekarang saya tanya kau jelaskan dalam Yohanes 14 ayat 16. Perhatikan ayat 16. Ini Yesus semua katakan, jangan kau lompat-lompat. Giliran saya bicara, sekarang kau jelaskan. Ini nih. Kau bicara nih. Silakan, kau baca. Jadi aku akan meminta kepada Bapak, Pak Bom mau terima atau tidak ini penjelasan saya ya, deal ya. Kita diskusi santai. Aku akan meminta kepada Bapak, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah itu kan permintaan Yesus kepada Bapak untuk memberikan penolong yang lain. Itu Nabi Muhammad. Nabimu menyertaimu selama-lamanya enggak? Menyertai kamu selama-lamanya itu ajarannya. Sudah. Lewat kapal. Oke. Sebentar saya mau tanya sama one way. Oke. One way mengerti dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Yunani roh itu apa? Ya saya kan ini kan kalau Alkitab kan terjemahan ya kan, ya saya mengikuti terjemahannya. Terjemahan kita karena kau tidak tahu, kita berbicara roh sekarang, Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani apa? Yang kau bawa ke manusia, kita bicara Roh Kudus. Makanya kau paham dulu bahasa Yunani. Roh itu apa? Roh Kudus. Oke, kalau memang jadi pertanyaan saya gini Pak Bom ya. Jadi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu buat siapa? Ya tenang dulu, makanya kita bicara dari Yohanes 14 supaya kau mengerti. Ya udah, kan kita yang mudah-mudah saja lah. Jadi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu buat siapa? Oke. Kau lihat ayat 26 dulu, sudah sabar. Tenang aja. Ini nih. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Tetapi penghibur yaitu Muhammad. Mana cocok? Yaitu penghibur yaitu manusia yang akan diutus oleh Bapa. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad mengenal Yahweh enggak? Yahweh ya. Kalau dalam kita ke dalam takum YHWH ada lagi alif lam ha. Itu kan sekarang ya. Oke, dalam bahasa Yunani Roh Kudus itu apa? Dalam bahasa Yunani Roh Kudus. Bahasa Ibrani saja, bahasa Ibrani udah. Kau ketemu neneknya di sini sama saya. Kau bicara sama penebat lain mungkin, tapi kau di sini kau ketemu nenek moyangnya. Oke, saya ketemu bertanya sama nenek boleh dong? Enggak, sabar dulu. Boleh. Oke. Santai. Roh Kudus itu apa dalam bahasa Yunani? Dalam bahasa Yunani saya tidak tahu, karena Alkitab terjemahan. Jangan. Makanya kalian yang memahami bahasa Yunani, Alkitab asli saya, kalian jangan tebak-tebak ini Nabi Muhammad.
Saya enggak, jangan begitu, saudara. Ya, kan saya tanya, Yohanes pasal 16 ayat 13 itu buat siapa? Kalau menurut Pak Bom gitu. Roh Kudus, ada ayatnya. Nanti saya kasih jelaskan dalam Pak Bom percaya ke kita pasal dongeng, 13 Pak ya. Bom Itu buat siapa? percaya Buat siapa dongeng nggak Pak Pak Bom? Bom? Pak Bom, Ya udah, jangan ganggu ah, kamu Pak Islam, Bom ikut percaya saya dongeng kata saya. nggak Pak Bom? Pak Bom percaya dongeng nggak Pak Bom? ini teman-teman. Apa yang Ini kita harus diajarkan? layani. Darah kamu bikin Layani suasana mereka. enak. Saya melayani. Cara, Boleh saja. kita layani mereka supaya jangan ada fitnah, supaya orang-orang muslim di sana jangan dengar orang gila ini. Ya, Apa-apa. Minta maaf ya. Nah, aduh diam dong. Kalau begini saya turun aja udah, saya turun udah. Nanti kesempatan silakan teman-teman yang bicara. Nanti saya nggak mau kalau saya dipotong. Oke, Jadi sorry. begini, pertanyaannya begini, one way. Kalian harus umat seberang. Ini kan kitab kami, aslinya di dalam bahasa Yunani. Kalian harus memahami manusia, nabimu suka bunuh orang, melakukan tangan sudah ada darah. Roh Kudus itu suci, kudus. Roh Kudus itu artinya dalam bahasa Yunani pneuma. Pneuma itu Roh Kudus. Dalam bahasa Ibrani ruah. Harus memahami. Roh kados. Pak Bom, boleh saya ngomong nggak sekarang? Sabar dulu. Kau kan tanya Alkitab. Silakan. Nah, jadi kau harus memahami Yohanes 14 ayat 26. Kita kan bicara Yohanes. Nih, kata penghibur, ya. Nih, sekarang katalah saya lari ke Yohanes 15. Coba. Nah, saya baca 15 ya. Perhatikan ya. Nah, kau bicara Roh Kudus toh. Nah, nanti saya kasih kau kuncinya. Kita bicara Yohanes 15 ayat ke 26. Nah, sekarang kau bilang Roh Kudus itu Nabi Muhammad. Udah gampang. Saya ikut kau punya arus ya. Jangan kau tertawa. Kalau saya tidak pernah bilang Roh Kudus itu Nabi Muhammad, dalam iman saya Roh Kudus itu Jibril. Roh Kudus ya, kita bicara Roh Kudus ini. Nih, Roh kebenaran ya, kau perhatikan ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus, perhatikan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Pertanyaan saya, nabimu bersaksi tentang Yesus atau tidak? Ya bersaksi lah bahwa Yesus itu utusan Allah. Apa? Yesus dibaptis. Yesus suruh baptis. Yesus suruh baptis. Yesus disalib. Ya, ingat, Yesus disalib. Yesus menyuruh dibaptis. Pertanyaan saya, nabimu mengikuti berita Yesus atau tidak? Pergilah dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nabimu suruh nggak? Saya tanya Pak Bom, Yesus dibaptis ya? Oh, Yesus dibaptis. Apa ada Tuhan dibaptis? Enggak, ada Tuhan dibaptis enggak? Ada ayatnya, Enggak. Matius 3 ayat 13. Enggak, saya tanya, Yesus ada Tuhan dibaptis enggak Pak Bom? Manusianya itu mengikuti karena dia lahir dari Maria. Enggak. Secara manusianya. Menurut Pak Bom, Yesus Manusianya. Tuhan atau bukan? Manusianya. Yesus Tuhan apa bukan? Dia Tuhan, dia manusia, dia Tuhan manusia. Awas. Loh, kok jangan membingungkan lah. Yesus Tuhan Ya, apa jangan lari, bukan? jangan lari, saudaraku. Oh, bukan lari. Ingat Kan tadi Pak topik. Bom bilang Yesus dibaptis. Topik. Ya jangan lari. Enggak, ini topik yang menarik. Tunggu, Ini bisa Oke. Baca saudaraku, baca dulu. Jikalau Bukan penghibur yang jawabnya akan dulu. kuutus, perhatikan. Enggak, Jikalau penghibur, tadi kan dengar dulu. Tadi kan kau bilang Yohanes 16 ayat 13. Dengar dulu one way. Kau tadi Yohanes 16 ayat 13. Kau baca nih, ya. Ini kuncinya. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayo, perhatikan ya, penghibur Roh kebenaran ya. Kita lari ke Yohanes 16 yang tadi kau bilang. Tenang aja one way. Santai. Sebelum melari ke Ya sana, saya bertanya udah kepada kembali pertanyaanmu. Tetapi apabila Yesus dia dibaptis apa enggak? Diam giliran saya, yaitu Roh kebenaran. Enggak ditanya Yesus dibaptis apa ada Tuhan dibaptis? Kau tukang menyela, kenapa one way? Kau tidak mau disela. Sekarang giliran saya bicara kau sela. Yaitu apabila dia datang, ialah Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran.
Ya, sebab ia tidak akan berkata, emangnya roh kebenaran suka kawin-kawin kiri kanan one way? One way. Roh kebenaran suka kawin-kawin kiri kanan one way, pertanyaan saya. Ya katanya nggak boleh disela, oke? Oke, Saya boleh menyela nggak? Why? Ini. Perhatikan waktu Yesus sudah bangkit. Dan sesudah berkata demikian, ia mengurusi mereka kepada murid-muridnya. Terimalah Roh Kudus. Emangnya Roh Kudus itu roh kebenaran adalah nabimu, setan? Nih, muridnya udah terima dari Yesus ini kata Yesus ini. Kau baca ini. Nih, Roh Kudus diterima. Yesus, Roh Kudus. Kau punya Nabi Muhammad ada terima seperti murid-murid Yesus ini? Kau baca? Saya jawab dulu semuanya. Ya silakan kalau dilihat saya ngomong. Jangan kau karang Oke. ya. Kau jawab pertama, roh kebenaran Nabi Muhammad mengajarkan tentang Yesus. Habis itu paliran. Saya udah cukup ya. Teman-teman sudah di rumah, udah sekat Anda mati. Kau tunjukkan Roh Kudus sudah diterima oleh murid-murid Yesus. Pada waktu Yesus sebelum naik ke surga, murid-murid sudah menerima Roh Kudus, yaitu roh kebenaran. Ingat, roh kebenaran. Ini Oma. Ruah. Itulah Roh Kudus dari Yesus. Dia sudah berikan kepada muridnya. Bukan Nabi. Jangan coba ya. Silakan Anda bicara, habis itu paliran. Silakan. Oke. Ya Yohanes pasal 16 ayat 13. Nah, ini kan yang saya Ya. Fokus ya. Satu materi kau bawa 16 Yohanes 19 13 ya. Satu-satu one way. tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Dari kalimat di atas kan roh kebenaran belum datang. Sementara Roh Kudus kan sudah ada lama. Tetapi apabila ia datang di rumah mamamu. Ngomong jangan dia, biarkan dia. Ya kan? Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran. Kalau Anda bilang yang akan datang yang roh kebenaran itu Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus itu sudah ada lama. Oke, kita ke lanjut ayatnya ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Apakah Roh Kudus mengatakan banyak hal? No. Oke. Lanjutkan. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nubuatan kan pastinya kan. Ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Nubuatan kan. Apakah Roh Kudus seorang nabi? Sedangkan yang melakukan nubuatan itu baca Alkitab. Nah, ya. Oke, sudah jelas ya. Mana jelas? Jadi, ya. Kalau Sudah bisa kapan Roh ngomong, Kudus Pak Bambang. berkata-kata, Saya 1 menit aja. mendengar dan melihat dan bernubuat. Saya 1 Oke. menit aja bungkam. Saya tanya, bungkam sudah kuda saya tanya itu. sebentar, terakhir. Kau tunjukkan apa yang Muhammad ajar tentang Yesus. Silakan. Bukan Kan sudah itu, sangat Bapak. jelas Yesus itu Ya, adalah nabi yang didekatkan dengan Allah, hanya Rasulullah. Anyway, Ya, oke. Apa yang kau sampaikan sama sekarang? Tolong sampaikan sama saya apa yang Nabi Muhammad ajarkan tentang Yesus. Silakan. Saya ingin belajar sama Anda. Oke, ya ini pandangan umat Islam ya. Nabi Isa itu atau Yesus Kristus itu adalah nabi yang didekatkan dengan Allah. Bunda Maria. Isa itu pernah berak di kelas loh, Isa. Teman saya namanya Isa. Tukang berak di celana. Kau jangan bawa Isa di sini, kita bicara Yesus. Gitu loh. Isa pertama dia Teman saya tukang berak di kelas. Namanya Isa. Kalau gitu gereja Isa Al-Masih bubarin aja dong. Jangan pakai gereja Isa Al-Masih. Saya nggak peduli beburan. Bubari. Isa tukang Banyak berak itu. di celana. Kau Gereja Isa jangan Al-Masih lari. banyak Kau kok. jelaskan dulu. Kau jelaskan. Enggak, kalau Anda bilang Isa Al-Masih bukan Yesus, tapi gereja Isa Al-Masih itu Apa yang Yesus ajarkan buat nabimu? Tunjukkan Enggak, nabimu jangan diajar sama-sama oleh Yesus dong. apa? jangan Ajaran samakan Yesus. lah. Berarti gereja Isa Al-Masih bubarin aja. Yesus ajaran Banyak loh sinodenya itu. Ya udah, Sinodenya banyak ajaran gereja Isa Yesus Al-Masih. tunjukkan ajaran Yesus apa yang Nabi Isa Setiap kota ada tuh namanya gereja Isa Al-Masih. Sudah. Ya udah, kata Pak Bomo hapus aja gereja Isa Al-Masih. Ganti itu gereja Isa Al-Masih. Ini Yesus ajarkan. Aduh, sampai feedback ini. Aduh. Tolong yang lain yang feedback jangan ya. Tolong. Sudah ya. Kalau feedback Umum kita
kita fokus ke ayat 13. Kita kupas tuntas habis ayat 13 sudah itu. sabar. Sudah. Sekarang ini Kalau ajaran berani Yesus. mengupas Apakah ayat Nabi? 13 itu. Udah. Ini ajaran Yesus, tolong ini. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu saling mengasihi. Tunjukkan apakah ajaran Yesus ini Muhammad lakukan? Oh, Nabi Muhammad itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Bahkan baca surat Al-Imran. Baca surat Al-Imran ayat 159. Yesus tidak pernah. Ajaran Nabi Nabi sama. Yesus tidak pernah. Bukti nyata. Yesus tidak pernah bunuh orang. Yesus tidak pernah bunuh orang. Setiap Yesus tidak pernah bunuh orang. Nabi pernah bunuh Aku orang. tidak datang Apa membawa yang- damai, tetapi membawa pedang. Ya, pedang itu apa? Pedang itu apa artinya? Hah? Pedang itu artinya apa? Apakah Di mana? Nabi Daud itu tidak pernah bunuh orang? tunjukkan Yesus pernah bunuh orang. Namanya Musa siapa? itu tidak pernah bunuh orang. Nabi Muhammad yang membunuh Oke, nggak usah kau bodoh. Sekarang saya tanya, tunjukkan sama ayat Yesus pernah bunuh orang. Tunjukkan ayatnya. Ya, bagaimana mau bunuh orang kok dakwah Yesus saja terdesak sama orang Yahudi sama orang Romawi. Pengikutnya hanya 12. Aduh, kelihatannya orang gila ya. Gak tahu malu, gak tahu malu. Pengikut selama orang 30 gila ya. tahun. Gak tahu malu, kan? Selama 30 tahun Yesus dakwah itu pengikutnya dapat berapa Pak Bobo? Muhammad. Selama 30 tahun dakwah itu pengikutnya dapat berapa? 12 kan? Lalu Oke, Palidara, silakan Palidara. Udah, saya udah selesai. Udah, Palidara. Aduh, siapa yang feedback ini ya? Tolong yang lain ditutup, Kak. Aduh, RCM, tolong RCM. Yang Ya, silakan. yang lain Silakan, jangan ya. bersuara dulu ya. Ya, diam. Oke. Oke, selesai. One Way. Udah ya. Ikutin. Udah selesai ya. Ya, One Way saya udah ikut. dikarungin ya. Udah Ya selesai. saya ikutin itu nabimu ya One Way yang jadi roh penghibur. ya kan Parakletos itu dalam surat Astop ayat 6 kan jelas Nabi Isa itu akan mengabarkan nama Parakletos. Parakletos itu Biar Pak Bombom tenang dulu Pak Bombom. gitu. Kalau Parakletos Nah, membawa Amalidara ini malas kebenaran, suka hujan bawa dianya kebenaran orangnya. enggak? Bawa kebenaran enggak Parakletos? Oke, Lidara kita bahas kebenaran. ayat 13 ya. Pak Bombom Nah, nggak berani saya bahas ayat ini. tanya dulu One Way. Bawa kebenaran enggak Parakletos itu? Parakletos itu adalah roh kebenaran atau Iya. ya roh kebenaran. Membawa kebenaran enggak? Ya membawa kebenaran lah. Kalau bawa dongeng, bawa kebenaran nggak? Maksudnya apa bawa dongeng bawa kebenaran? Kamu nggak Iya. jelas banget. Aduh, Iya, Pak RCM tolong di feedback Pak RCM tolong. Kan Muhammad bawa Al-Quran. Quran itu kitab dongeng atau kitab suci? Kitab suci. Oh iya, Iya, Isinya- yo oh kitab iya, suci. iya. Ashabul Kahfi itu dongeng apa kebenaran? Itu kisah-kisah terdahulu ya kan? Iya, Karena gini dongeng, loh. dongeng Nah, atau bukan? boleh saya ngomong nggak usah kamu Enggak, telat. saya tanya dulu dongeng atau bukan. Itu aja mau jawab. Kisah-kisah Dongeng. terdahulu itu supaya Iya, menjadi pelajaran pasti ada sebentar. hikmah-hikmahnya loh Yang itu. 7 pemuda Ya. ada di gua Gua itu saya tanya, kitab dongeng Bible atau itu kebenaran? Kitab dongeng apa bukan? One Hah? Way, kitab dongeng Tentang atau nabi-nabi kitab bukan? Nabi itu kitab dongeng apa One bukan? Way, One Way, Hah? kitab Lalu dongeng perjanjian atau baru tentang bukan? sejarah hidup Yesus itu kan di kanon dalam 4 Tujuh kanon. Ini kitab pemuda dongeng apa yang bukan? tertidur di dalam gua dongeng atau bukan? Bukan. Perjalanan Yesus itu kitab dongeng apa Jawab bukan? aja Empat dulu, kanon itu. jawab dulu. Itu kan kisah Ashabul- perjalanan Ashabul perjalanan Ashabul Yesus yang Kahfi diuraikan oleh itu warta dongeng anonim. atau Nggak bisa bukan? dia tukang Kalau potong kalau enggak- orang bicara. Kalau kamu mau itu nanti saya jelasin dongeng atau bukan. Kalau kamu nggak bisa jawab bilang aja, nanti saya jelasin. Dongeng atau bukan? Kisah-kisah terdahulu bukan dongeng, ya. Oh iya, Kalau kisah dongeng itu terdahulu tidak yang dari ada mana? kebenaran. Kalau Iya, kisah-kisah kalau terdahulu ada dongeng, kebenaran. Iya, Ada. 7. Saya Oh, jelaskan dongeng bukan dongeng. tujuh- Oh, tujuh apa sih dongeng? One Dongeng Way. itu naga kayak Tujuh- naga itu dongeng. tujuh Mana ada naga orang di yang- dunia ini? One Way, 7 orang yang tidur di dalam gua tuh dongeng orang goblok. Bukan, Yang tetapi ada kisah. Ada yang dulu sudah diceritakan. Jadi Allah Bukan dongeng, tetapi kisah. Oh iya, oke. Kisah. One Way,
Pemulung Nah. atau Tuhan? Pemulung yang suka mungut-mungut dongeng atau pemulung? Apa Tuhan? Saya tanya itu. Kan saya bilang bukan dongeng, itu kisah emang apa terjadi gitu. Kalau dongeng kan tidak mau tidak saya terjadi gitu. mau Dongeng saya naga, buktikan, kayak gitu. Dongeng kayak mau naga saya itu. buktikan sejarahnya bahwa itu dongeng. Hmm? Bagaimana? Mau saya Loh. buktikan sejarahnya? Sejarah itu kan ada dua belah pihak. Kami punya sejarah Oh, iya. juga. Tirana Bawa itu sejarah. Oh, Iya, tarik. di mana Dari itu? bahasa. Dari Iya mana lah. itu? Dari mana kebenarannya? Loh, Coba Tirana Bawa itu jelaskan. kami lebih, kalau masalah dong. sejarah kami lebih valid. Sedangkan Oke, hadisnya saja ada sanad sampai yang sampai Iya. ada pewartaan itu. Tujuh, Kami lebih valid lah. yang tujuh manusia yang Enggak, tidur di gua enggak, sanad itu dari Gospel Matius. Itu Sanadnya ada enggak? dongeng. Enggak ada kan? Itu sampah yang udah dibuang di sampah di Bukan kata kamu sampah. Kata saya kan bukan. Karena si Tirana Bawa itu sanadnya jelas. Sebelum Kamu punya kita ke sejarah, saya juga punya. Parakletos, one way kita sebelum Ini Parakletos udah kita hut-hut, ini bicara udah hut-hut. dongeng atau bukan, ya. Terus Zulkarnain itu dongeng apa bukan? Kisah, bukan dongeng, kisah. Oh, kisah. Ada di mana itu kisah? Tunjukin dong. Ya, Sejarah. Tunjukin dong. Tunjukin dong. Tunjukin Manusia dong. yang bertanduk dua. Kenapa? Iya, tunjukin sejarahnya di dunia ini manusia bertanduk dua ada di mana? Ya, saya Manusia bertanduk dua, mana ayatnya manusia bertanduk dua? Kamu Itu lihat. Zulkarnain. Bukan diskusi yang berkelas itu yang pandai gitu. Ada nggak sih Pak Pomom? Coba Zulkarnain ada di mana? Coba ceritain. Jangan teriak-teriak aja. Nggak usah Ya, banyak Zulkarnain itu ada dalam pribadi. surat Kalau Al-Kahfi, bicara itu pakai Lidah. data aja, nggak usah Iya. orang pribadi. Datanya Sudah kata nggak penting, mana? nggak usah Datanya disebutkan. di mana? Coba Coba. biarkan aja Adewe, biarkan aja dulu itu. Iya benar. Enggak, Lidah ini Saya nggak mau tanya. nggak pandai gitu maunya nanya. Tanya. Mulu. Iya. Oh, jelaskan aja. Saya mau membuktikan itu Parakletos si Muhammad itu bawa kebenaran apa bawa dongeng. Jadi saya mau tanya dulu, buku kamu isinya dongeng atau bukan? Itu dulu yang kita buktikan. Buku saya itu adalah kisah ya, apa namanya, tentang Zulkarnain itu dalam surat Al-Kahfi ayat 96. Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi. Zulkarnain maksudnya. Ashabul Kahfi kisah dari mana? Ashabul Kahfi. Ya, dengar dulu. Dan Ini nama telah mati, apa Pak. tentang dinding Dan nama yang mati. dibangun oleh Ya'juj Ashabul- dan Ma'juj. Itu tentang dinding yang di kaum berusak Ashabul Ya'juj dan Ma'juj. Kahfi, Kalau dalam Ashabul Kahfi Alkitab kisah dari mana itu? Magog gitu, Magog apa itu? Ashabul Wahyu. Kahfi cerita dari mana? Kisah dari mana Ashabul Kahfi? Ya, Coba kisah jelas. dari Al-Quran lah. Iya, dari Baca Al-Quran ayat di 96 mana? lah. Iya, dari Kisah mana? Al-Quran mana Yang bukti? kisah terdahulu dari mana itu? Kamu bilang kan Oke, baca ya. dari tadi. Tidak ya. Kisah terdahulu dari mana? 7 orang yang tertidur di gua itu kisah dari mana? Coba jelasin. Saya menjelaskan dari apa namanya, Zulkarnain aja ya. Enggak, Ashabul Kahfi Menjelaskan dulu. saya itu Ashabul karena Kahfi, by data. jangan Zulkarnain Maaf, saya dulu. tidak bisa Ashabul mengurus, Kahfi. tapi saya bacakan Ashabul saja kepada Anda. Kahfi. One way. Ashabul Kahfi. 7 pemuda tertidur di gua itu kisah dari mana? Coba jelaskan. Anda ini loncat-loncat ketika saya mau menjelaskan Zulkarnain Coba adalah jelaskan Ashabul enggak? Kahfi. Saya nggak Aduh, perlu Zulkarnain dulu. kayak lawan Jelaskan anak-anak dulu. sekolah Jelaskan minggu dulu aja. one way. Kalau berkelas tuh jelaskan dulu. 7 pemuda yang tertidur di dalam gua, Allahmu dapat kisahnya dari mana itu kisah? Coba jelasin. Ya dari Tuhan lah. Oh, dari Allah itu Tuhan kan dapat Tuhan, dari namanya mana? gimana sih kata Iya, dari kamu? mana? Kisah orang terdahulu. Tadi kan kamu bilang bacotmu ngomong kisah orang terdahulu dari mana, one way? Kabur.